Nah, ini auto captionnya itu udah 100% dan udah bisa. Coba kita klik play. Kamu pernah nggak sih kepikiran ada hal Ini adalah defaultnya ya teman-teman, atau standarnya ketika teman-teman auto caption itu stylenya itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya mau share berbagai tutorial lagi gimana caranya teman-teman bisa bikin video tanpa rekam, baik itu rekam video ataupun rekam suara teman-teman. Jadi semuanya kita meminta bantuan kepada AI. Jadi melanjutkan dari video sebelumnya, saya sebelumnya itu ada video tentang tutorial bikin script di ChatGPT dan juga DeepSeek. Kemudian setelah itu ada video cara gunain Eleven Labs untuk membuat voiceover yang darinya tadi script video menjadi suara untuk voiceover videonya. Kemudian ini adalah video ketiga untuk menjadikan video itu ada gambarnya, maka kita gunakan Canva. Tentunya di sini saya menggunakan Canva yang premium agar bisa menikmati footage video-video yang memang akan kita gunakan, dan juga bisa pilihannya itu akan jadi lebih banyak dibandingkan yang gratis. Maka gunakan di video ini saya menggunakan Canva yang Pro, dan juga nanti di CapCut-nya itu juga CapCut Pro. Untuk kita ngedit, kita masukin subtitle autonya biar nggak capek ngetikin satu-satu, karena itu ada fitur otomatis di CapCut nanti. Jadi kita lanjut yang pertama ya teman-teman. Kita sebelumnya punya script ya yang kita bikin dari Eleven Labs. Kemudian setelah itu kita buka Canva, kita pilih yang canvas untuk YouTube seperti ini teman-teman. Misalnya nih Canva, nanti teman-teman pilih yang YouTube thumbnail sepertinya juga nggak apa-apa ya teman-teman. Klik aja, ukurannya juga sama kayak untuk video YouTube. Nah, kita bikinnya di sini. Setelah itu kita masukin ke uploadan ini file audio yang tadi kita download dari Eleven Labs itu ke sini. Setelah udah, nah bisa kita klik tuh, nanti kita klik aja, nanti dia akan muncul di sini ya teman-teman. Ini bisa kita geser dulu. Nah, sambil teman-teman nyari footage videonya tuh, nanti teman-teman bisa kita klik duration dulu, nanti bisa di play. Nah seperti ini. Kamu pernah nggak sih kepikiran ada hal-hal dalam hidup ini yang sekali lewat ya udah? Kamu pernah nggak sih? Nah teman-teman bisa plus ini sampai ya lumayan segini lah. Kan tadi kita udah tahu nih dia tentang lagi ngomongin apa. Ya udah, kita coba cari tentang thing. Kita cari yang video seperti ini, kita geser ini, kita tarik ya teman-teman. Kita klik terus kita geser. Jika sudah seperti ini nih, baru kita lepas. Nah, kemudian coba kita play lagi. Kamu pernah nggak sih kepikiran ada hal-hal dalam hidup ini yang sekali lewat ya udah nggak bisa diulang lagi? Tapi serius, ada momen-momen yang kalau kita nggak manfaatin sekarang, kita bakal nyesel di masa depan. Teman-teman bisa cari video yang berhubungan dengan voice overnya seperti itu. Nah, coba kita play lagi. Kamu beberapa hal yang nggak bisa diulang kembali. Jadi ini bebas ya teman-teman nyarinya ini. Kalau yang Canva Pro, dia nanti akan bisa menggunakan video yang mana aja ya teman-teman. Jadi itulah.
kita harus punya akun Canva Pro. Nggak sadar dipakai buat apa aja. Jangan sampai besok kamu bangun, terus sadar kalau kemarin kamu cuman rebahan sehari. Ini kita coba cari yang berhubungan dengan apa yang voiceover itu lagi ngomongin. Nah, jika nanti teman-teman udah selesai nih, Kita nggak sadar dipakai buat apa aja. sedikit tips untuk durasi videonya ini, ya teman-teman bisa sesuaikan. Kalau saya sih biasanya 10 detik ya teman-teman. Ini karena saya lagi mencontohkan aja biar cepat. Maka ada yang sampai di atas 10 detik. Jadi seperti itu teman-teman. Lebih banyak stok videonya itu lebih bervariatif. Jadi audiens juga nggak gampang bosen ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ini saya udah jadi ya videonya. Udah saya download juga. Saya anggap teman-teman juga udah selesai. Kemudian kita langsung pergi ke CapCut ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan CapCut-nya. Ini project baru. Teman-teman kalau punya akun CapCut yang pro, maka teman-teman gampang banget buat ngeditnya, tinggal klik-klik aja. Kita yang pertama masukin dulu ya videonya. Kita klik import, kemudian di download ini. Nah, nanti akan muncul di sini, kita klik yang add to track seperti ini, nanti akan muncul di bawah. Kalau kita play ini videonya itu udah ada sama Kamu pernah nggak sih kepikiran? voice overnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin apa aja. Yang pertama teman-teman bisa ngasih background di audio ini. Teman cari aja ya. Coba misalnya kita mau nyari background. Kita tunggu. Ini lagi download dulu ya ini. Nah, bisa kita klik plus ini atau add to track. Ini bisa kita sesuaikan. Hit in-nya kita kasih 2. Fade out-nya juga kita kasih 2. Kemudian teman-teman bisa ingin menambahkan editan sesuai dengan kreativitas teman-teman. Semakin menarik, semakin bagus ya. Biar audiens juga nggak bosan juga. Bisa teman-teman tambahin efek. Kamu pernah nggak sih kepikiran ada hal-hal dalam hidup ini? Nah, contohnya seperti ini. Kalau ingin full satu video maka digeser sampai dengan akhir ya teman-teman. Kemudian kita, nah, cara menambahkan subtitle otomatis, kita klik text. Kemudian kita pilih yang auto captions. Ini kita language-nya, ini bahasanya kita pilih yang Indonesia ya. Kemudian ini nggak usah dicentang. Ini juga kalau misalnya baru pertama kali nggak ada subtitle sebelumnya, maka nggak usah dicentang juga nggak apa-apa. Kemudian kita klik generate. Nah, kita tunggu sampai selesai, sampai 100%. Semakin panjang videonya, maka semakin lama juga persentasenya ini selesai ya teman-teman. Kita tunggu sampai 100%. Nah, ini auto captionnya itu udah 100% dan udah bisa. Coba kita klik play. Kamu pernah nggak sih kepikiran ada hal? Ini adalah defaultnya ya teman-teman, atau standarnya. Ketika teman-teman auto caption itu stylenya itu seperti ini. Tinggal nanti kita ganti-ganti aja nih teksnya, templates,
kita cari yang sekiranya itu pas dan juga bagus gitu ya teman-teman. Bisa yang per kata gini atau beberapa kata. Nah teman-teman, ini bisa bebas, bisa yang mix seperti ini. Ada hal-hal dalam hidup ini yang sekali lewat. Coba kita pilih yang biasa aja ya. Ada hal-hal dalam hidup ini. Terus kita geser ke tengah ya teman-teman. Dalam hidup ini yang sekali lewat. Ya udah, nggak bisa diulang lagi. Nah jika sudah seperti itu, sebenarnya ini bisa langsung di save ya teman-teman, langsung diekspor dan nanti tinggal diupload ke YouTube teman-teman. Semoga tutorial pada video kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komen aja di bawah. Jadi setelah ini saya akan ekspor video ini dan saya tambahkan di akhir video. Terima kasih banyak telah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pernah nggak sih kepikiran, ada hal-hal dalam hidup ini yang sekali lewat, ya udah nggak bisa diulang lagi. Kayak nasi yang udah jadi bubur, atau chat yang udah kehapus sebelum sempet dibaca, nyesek kan? Tapi serius, ada momen-momen yang kalau kita nggak manfaatin sekarang, kita bakal nyesel di masa depan. Hari ini, saya bakal kasih tahu kamu beberapa hal yang nggak bisa diulang kembali. Jadi, siap-siap. Oke, yang pertama jelas, waktu. Ini klise, tapi jujur aja, waktu tuh kayak saldo e-wallet. Tahu-tahu habis dan kita nggak sadar dipakai buat apa aja. Jangan sampai besok kamu bangun, terus sadar kalau kemarin kamu cuman rebahan seharian sambil scrolling TikTok tanpa tujuan. Waktu itu gratis, tapi nilainya mahal banget. Jadi, mau dipakai buat sesuatu yang berguna atau mau nyumbang ke algoritma media sosial? Pilihan di tangan kamu. Kedua, masa muda. Jujur aja, kita nggak selamanya bakal punya energi buat begadang sambil kerja keras atau ngelakuin hal-hal nekat. Makanya, kalau kamu punya impian, kejar sekarang. Jangan nunggu waktu yang tepat, karena waktu nggak nungguin kamu. Kalau kamu masih muda dan banyak waktu luang, manfaatin buat belajar, bangun koneksi, dan kejar impian kamu. Jangan sampai nanti udah tua, baru bilang, kenapa dulu gue nggak ngelakuin ini ya? Pernah nggak sih kamu ngerasa kehilangan kesempatan emas? Entah itu peluang kerja, kesempatan nembak gebetan, atau momen buat ngomong iya ke hal-hal baru. Kesempatan itu nggak selalu datang 2 kali bro. Kadang, kita nggak sadar ada peluang di depan mata, tapi karena takut, ragu, atau malas gerak, akhirnya kita biarin aja. Terus, pas udah nggak ada, baru deh kita bilang, coba aja dulu. Eits, udah telat. Yang terakhir, kata-kata yang belum sempat diucapkan. Entah itu terima kasih, maaf, atau aku sayang kamu. Kadang, kita pikir, masih ada waktu buat bilang itu, sampai akhirnya nggak ada lagi kesempatan. Jangan tunggu sampai terlambat buat bilang sesuatu yang penting. Hargai orang-orang di sekitar kamu, kasih tahu mereka kalau mereka berarti buat kamu. Soalnya, kita nggak pernah tahu kapan momen terakhir kita bisa ngomong sama mereka. Jadi, dari semua hal ini, yang mana nih yang paling relate sama kamu? Komen di bawah, saya pengen tahu. Yang jelas, mulai sekarang kita harus lebih sadar kalau nggak semua hal bisa diulang. Manfaatin waktu, kejar impian, ambil kesempatan, dan jangan biarin kata-kata penting nggak terucap. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan video lainnya. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Hei kamu, pernah nggak sih bangun di pagi hari terus tiba-tiba keinget sesuatu yang bikin kamu ngerasa, andai aku bisa ulang waktu itu lagi? Saya sih, sering banget. Tapi, tahukah kamu, ada hal-hal dalam hidup ini yang nggak bisa kita ulang. Nggak peduli seberapa keras kita berusaha, seberapa banyak kita menyesal, atau seberapa kuat kita berdoa. Mereka sudah pergi, dan itu yang bikin hidup ini begitu berharga. Saya pernah dengar kutipan, waktu itu seperti pasir di tangan kamu. Semakin keras kamu mencoba menggenggamnya, semakin cepat ia jatuh. Dan bener banget kan? Kamu nggak bisa memutar balik waktu.
kamu nggak bisa kembali ke masa lalu dan bilang, tunggu, aku mau ulang lagi. Nggak bisa. Tapi disitulah letak keindahannya. Lihat kamu, hidup ini penuh dengan momen-momen kecil yang sering kita anggap remeh. Kayak ngobrol sama teman lama, makan malam bareng keluarga, atau bahkan sekadar nonton matahari terbenam. Seringkali kita baru ngerasa berharganya momen itu setelah mereka berlalu. Tapi jangan sampai kamu terjebak dalam penyesalan, karena kamu masih punya sekarang, kamu masih punya hari ini. Saya punya kebiasaan kecil nih, setiap malam sebelum tidur, saya menulis satu hal yang bikin saya bersyukur hari itu. Bisa sesuatu yang besar, kayak dapat promosi kerja, atau sesuatu yang kecil, kayak bisa minum kopi favorit. Dan tahu nggak, kebiasaan ini bikin saya sadar bahwa setiap hari itu spesial. Setiap hari punya momen yang nggak akan terulang lagi. Jadi, kenapa harus menunggu sampai semuanya berlalu untuk menyadari betapa berharganya mereka? Kamu tahu nggak? Salah satu hal yang nggak bisa kamu ulang adalah energi muda kamu. Iya, energi itu yang bikin kamu bisa begadang semalaman, tapi besoknya masih bisa kerja full semangat. Energi itu yang bikin kamu bisa mencoba hal-hal baru tanpa takut gagal. Tapi, percayalah, suatu hari nanti, kamu akan ngerasa, wah, dulu aku bisa kayak gini ya. Jadi, jangan sia-siakan energi muda kamu. Gunakan untuk hal-hal yang bikin kamu bangga suatu hari nanti. Dan satu hal lagi yang nggak bisa kamu ulang. Waktu bersama orang-orang tercinta. Saya pernah ngerasain kehilangan seseorang yang sangat berarti. Dan tahu nggak, hal yang paling saya sesali bukan hal-hal besar. Tapi, momen-momen kecil yang saya lewatkan. Kayak nggak nemenin dia ngobrol, atau nggak sempat bilang, I love you, sebelum dia pergi. Jadi, kamu jangan tunggu sampai besok untuk bilang, I love you, untuk peluk orang tua kamu, atau untuk temenin teman kamu yang lagi butuh. Karena, besok belum tentu ada. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Hidup di saat ini, nikmatin setiap detiknya. Jangan terlalu sibuk mikirin masa depan sampai kamu lupa nikmatin hari ini. Juga, jangan terlalu terpaku sama masa lalu sampai kamu nggak bisa move on. Karena, hidup ini cuma sekali, dan setiap momennya nggak bisa diulang. Jadi, kamu, mulai hari ini, yuk kita hidup dengan penuh kesadaran. Nikmatin setiap momen, sayangi orang-orang sekitar, dan jangan lupa bersyukur. Karena, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan penyesalan. Saya percaya, kamu bisa membuat setiap detiknya berarti. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa, hidup itu sekarang, bukan besok.